Selamat datang di video ini. Tiongkok terus menjadi salah satu negara pemimpin dalam pengembangan teknologi fusi nuklir. Pada tanggal 20 Desember 2023, Tiongkok berhasil memecahkan rekor dunia dengan menyalakan matahari buatannya, Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAST, selama 17 menit atau 1056 detik. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Jepang dengan durasi 101 detik. EAST adalah tokamak, yaitu sebuah perangkat berbentuk silinder yang digunakan untuk menghasilkan fusi nuklir. Fusi nuklir adalah reaksi penyatuan dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat. Reaksi ini menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu sekitar 100 juta kali lebih besar dari reaksi fisi nuklir yang digunakan di reaktor nuklir konvensional. Pada saat IST menyala, suhu plasma di dalamnya mencapai 160 juta derajat Celcius, atau sekitar 5 kali lebih panas dari suhu di inti matahari. Plasma adalah keadaan materi yang terdiri dari atom-atom yang terionisasi sehingga kehilangan elektronnya. Pencapaian ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan fusi nuklir. Fusi nuklir merupakan salah satu sumber energi bersih dan ramah lingkungan yang diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis energi global. Jika fusi nuklir dapat diwujudkan secara komersial, maka hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia. Fusi nuklir dapat menghasilkan energi yang sangat besar dengan biaya yang relatif murah. Selain itu, fusi nuklir juga tidak menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya. Tiongkok menargetkan untuk membangun reaktor fusi nuklir komersial pada tahun 2040. Jika target ini tercapai, maka Tiongkok akan menjadi negara pertama di dunia yang berhasil memanfaatkan fusi nuklir untuk menghasilkan energi. Pencapaian Tiongkok dalam mengembangkan matahari buatannya ini disambut dengan antusias oleh berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi fusi nuklir. Pengembangan matahari buatan memiliki potensi yang sangat besar. Fusi nuklir dapat menjadi sumber energi yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, fusi nuklir juga dapat digunakan untuk menghasilkan bahan bakar roket dan pesawat luar angkasa. Namun, pengembangan matahari buatan juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga plasma agar tetap stabil pada suhu yang sangat tinggi. Selain itu, masih dibutuhkan penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut untuk membuat matahari buatan yang komersial. Meskipun demikian, kemajuan yang telah dicapai oleh Tiongkok dalam mengembangkan matahari buatannya menunjukkan bahwa fusi nuklir semakin mendekati kenyataan. Sanjia 3 buatan tim penelitian dan pengembangan nuklir Tiongkok telah mencapai operasi mode kendala tinggi di bawah arus plasma sebesar 1 juta ampere untuk pertama kalinya. Hal ini menandai terobosan besar di bidangnya fusi nuklir terkendali di Tiongkok. Pengembangan energi telah didorong ke garis depan dunia. Terobosan ini menarik perhatian majalah Sains dan Teknologi Amerika Scientific American dan mengusulkan agar energi berkelanjutan teknologi harus dibagikan untuk mendorong pembangunan di masa depan. Teknologi fusi nuklir terkendali dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk energi terbarukan. Ia menggunakan plasma bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi untuk mensimulasikan kondisi di dalam matahari untuk melakukan reaksi fusi nuklir sehingga menghasilkan efek energi 10 juta kali lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara. Dibandingkan dengan energi ikan nuklir tradisional. Limbah radioaktif mempunyai waktu paruh radioaktif yang lebih pendek dan tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan mempunyai dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan.
Selain itu, bahan baku dium dan helium yang digunakan dalam proses fusi nuklir banyak terdapat pada air laut dan dapat dimanfaatkan oleh manusia selama 10 miliar tahun. Meskipun potensi besar dari teknologi fusi yang terkendali, masih terdapat beberapa tantangan teknis, terutama dalam mengendalikan dan mempertahankan suhu dan tekanan yang sangat tinggi yang diperlukan untuk reaksi fusi. Namun tim peneliti ilmiah Tiongkok terus bekerja keras dan melalui penelitian dan pengembangan. Perangkat seperti G3 telah berhasil menembus masalah teknis utama seperti kontrol operasi mode batasan tinggi, kopling injeksi sistem pemanas daya tinggi, dan kontrol konfigurasi pengalih yang canggih. Ini menjadikan reaktor nuklir pengurungan magnetik Tiongkok tingkat operasional perangkat fusi telah melonjak ke garis depan dari prospek dan tantangan dunia dari teknologi fusi nuklir yang terkendali. Teknologi fusi nuklir yang terkendali memiliki prospek penerapan yang luas dalam mengatasi kekurangan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Ketika teknologi ini dapat dikomersialkan, maka akan sepenuhnya mengubah pola energi global, menyelesaikan krisis energi dan mempromosikan perkembangan ekonomi dan bidang teknologi tinggi. Namun masih banyak tantangan untuk mewujudkan penerapan komersial fusi nuklir terkendali. Pertama-tama, pengendalian dan pemeliharaan suhu dan tekanan yang sangat tinggi yang diperlukan untuk reaksi fusi saat ini merupakan masalah teknis dan memerlukan lebih banyak kemajuan dan peralatan sarana teknis untuk mencapainya. Kedua, perolehan energi faktor Q fusi nuklir harus lebih besar dari 1 untuk mencapai reaksi mandiri, yang berarti bahwa keluaran energi harus lebih besar daripada masukan energi untuk menghasilkan keluaran energi yang cukup besar. Saat ini meskipun beberapa terobosan telah dilakukan namun belum mencapai tingkat ekonomi dan praktisnya. Akhirnya reaksi fusi nuklir harus memenuhi kondisi tertentu agar dapat terjadi, seperti mempertahankan keadaan plasma berdensitas tinggi, suhu tinggi, dan waktu pengurungan yang lebih lama untuk meningkatkan kemungkinan reaksi fusi. Untuk mengatasi tantangan ini, komunitas internasional telah meluncurkan kerjasama seperti proyek reaktor eksperimental termonuklir internasional ITER yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan teknologi fusi nuklir dengan membangun perangkat fusi internasional berskala besar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tiongkok secara aktif terlibat dalam proyek tersebut dan memainkan peran penting di bidang nuklir yang terkendali. Namun ketika Tiongkok membuat terobosan dalam bidang ini, kebutuhan akan kerjasama internasional dan berbagi teknologi menjadi semakin jelas. Majalah American Popular Science Scientific American menyerukan pembagian teknologi energi berkelanjutan yang sampai batas tertentu mencerminkan pentingnya teknologi yang dapat dikendalikan. Teknologi fusi nuklir dan kebutuhan akan teknologi berbagi energi merupakan faktor kunci yang mendorong pembangunan ekonomi modern, dan pengembangan energi terbarukan telah mendapat perhatian besar di seluruh dunia. Untuk negara besar seperti Tiongkok, ketergantungan pada impor membawa risiko ekonomi dan politik tertentu karena minyak dan gas yang relatif terbatas. Sumber daya gas alam guna mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan. Tiongkok secara aktif mendorong pengembangan energi terbarukan dan berkomitmen melakukan terobosan dalam teknologi fusi nuklir terkendali. Namun pengembangan teknologi fusi nuklir terkendali masih menghadapi serangkaian tantangan, termasuk kesulitan teknis perolehan energi, persyaratan faktor, dan kelayakan penerapan komersial. Oleh karena itu, mewujudkan penerapan komersial teknologi fusi nuklir terkendali memerlukan upaya bersama dan pembagian teknologi oleh komunitas internasional. Proyek Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional ITER adalah proyek kerjasama khas yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan reaktor nuklir terkendali teknologi fusi nuklir melalui kerjasama.
Tiongkok secara aktif berpartisipasi dalam proyek ini dan mencapai beberapa terobosan penting. Namun penelitian fusi nuklir terkendali Tiongkok masih memerlukan lebih banyak dukungan dan kerjasama meskipun Tiongkok telah membuat terobosan penting dalam bidang ini. Negara-negara barat telah memulai lebih awal di bidang ini dan reaktor eksperimental termonuklir internasional proyek ITER sedang dibangun. Oleh karena itu Tiongkok bekerja keras untuk mengembangkan perangkat fusi nuklir yang dapat dikendalikan seperti matahari buatan dan G3. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mewujudkan penerapan komersial teknologi fusi nuklir yang dapat dikendalikan dan mewujudkan revolusi energi bersih ke Tiongkok dan dunia. Pada saat yang sama berbagi teknologi juga menghadapi beberapa tantangan dan kesulitan. Yang pertama, teknologi fusi nuklir merupakan teknologi yang sangat sensitif dan melibatkan pertimbangan keamanan nasional dan keselamatan nuklir. Oleh karena itu perlu dibangun mekanisme kerjasama dan jaminan keselamatan yang ketat. Sistem dalam berbagi teknologi untuk memastikan keamanan dan pengendalian proses berbaginya. Kedua, berbagi teknologi juga perlu menyelesaikan masalah hak kekayaan intelektual dan kepentingan komersial. Pengembangan dan penelitian teknologi fusi nuklir memerlukan investasi dan sumber daya yang besar dan berbagi teknologi perlu dilakukan atas dasar distribusi manfaat dan perlindungan teknologi asli yang wajar. Meskipun pembagian teknologi menghadapi serangkaian tantangan dan kesulitan melalui kerjasama internasional dan pembagian teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi fusi nuklir yang terkendali dapat dipercepat dan pembangunan energi bersih yang berkelanjutan dapat dipercepat. Terobosan Tiongkok di bidang teknologi fusi nuklir terkendali telah memberikan peluang baru bagi kerjasama internasional. Pada saat yang sama Tiongkok juga perlu belajar dan menyerap pengalaman dan prestasi negara-negara barat di bidang ini dan mendorong pengembangan teknologi fusi nuklir terkendali. Melalui pertukaran teknologi, hal ini akan membantu mengatasi kekurangan energi dan masalah lingkungan serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.